Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang time value of money atau nilai waktu uang, di mana pokok bahasannya adalah memahami dan menjelaskan konsep future value dan juga present value beserta hitungannya. Nah, konsep time value of money ini adalah konsep utama dari manajemen keuangan, karena memang digunakan sebagai dasar untuk menganalisa keputusan investasi, kemudian menghitung biaya modal, penilaian surat berharga, dan lain sebagainya. Nah, dua konsep utama dari time value of money ini ada future value, nilai di masa yang akan datang, atau nilai kemudian, dan juga present value atau nilai sekarang. Tujuan perusahaan tentunya adalah memaksimalkan nilai saham perusahaannya. Untuk mencapai itu, manajer keuangan akan berhadapan dengan aliran kas, atau yang sering kita sebut arus kas ya, laporan arus kas. Nah, aliran kas ini sangat berkaitan erat dengan adanya nilai waktu uang. Karena memang berpengaruh ya. Nilai uang saat ini itu akan berbeda dengan nilai di masa yang akan datang. Contohnya, nilai uang Rp1.000 yang dimiliki saat ini, nilainya tentu akan berbeda dengan nilai Rp1.000 pada beberapa tahun yang akan datang. Kenapa? Karena ada faktor bunga, inflasi, dan faktor lainnya. Nah, konsep nilai waktu uang ini dibedakan menjadi, barusan sudah saya sebutkan ya, future value dan present value. Kemudian, keduanya ini dibagi lagi dengan nilai tunggal dan nilai anuitas. Nilai tunggal ini adalah dia diterima atau dibayarkannya hanya satu kali, ya. Tetapi nilai anuitas itu berangsur, jadi beberapa kali gitu ya. Nah, untuk proses penghitungannya ada pemajemukan dan juga pendiskontoan. Nilai waktu yang akan datang atau future value atau kita singkat dengan FV, ya, merupakan suatu jumlah yang dicapai dari suatu nilai uang dengan pertumbuhan pembayaran selama periode waktu yang akan datang apabila dimajemukan dengan suku bunga tertentu. Jadi kuncinya adalah memang adanya suku bunga ini ya yang menyebabkan adanya perbedaan nilai seiring waktu berjalan. Nah, pemajemukan merupakan proses perhitungan nilai akhir dari suatu pembayaran atau rangkaian pembayaran apabila digunakan bunga majemuk. Jadi ada bunga itu ada bunga sederhana dan ada bunga majemuk. Kalau bunga sederhana ya bunga yang seperti biasanya ya. Jadi bunganya dihitung dari nilai pokok. Misalnya kita punya utang ke bank itu 1 juta, nanti bunganya 5%, berarti kita tambahkan saat membayar itu 1 juta ditambah 5% kali 1 juta. Ya, misalnya 1.050.000. Tahun berikutnya juga 1.050.000 lagi cicilannya gitu ya. Nah, kalau bunga majemuk, jadi misalnya tadi di tahun pertama nilai pokoknya itu kan setiap kita bayar cicilan nih, misalnya kalian ada yang pernah kredit barang gitu ya, kredit motor, itu kan perhitungannya adalah nilai pokok ditambah bunga. Pokoknya misalnya 1 juta dan bunganya 5%, berarti 5% kali 1 juta itu berapa misalnya 1.050.000. Nah, tahun keduanya yang menjadi pokok bukan 1 juta lagi ya kalau bunga menyebuk ini, tetapi sudah berubah menjadi 1.050.000. Ditambah berapa? 5% dikali 1.050.000 ini ya dari sini. Hasilnya sekian. Tentunya pasti akan lebih besar daripada dengan bunga sederhana ya. Kalau bunga sederhana rata terus 1.050.000 setiap tahun. Tapi kalau bunga majemuk semakin lama dia akan semakin bertambah ya. Yang ini mungkin bisa 1.100.000 lebih gitu ya untuk pembayarannya. Nah, seperti itu perbedaan antara bunga sederhana dan bunga majemuk. Namanya juga majemuk ya. Jadi ada hal yang berkali lipatnya gitu ya. Nah, tapi ini lewat perubahan nilai pokok bunganya.
Nah, ini ada dibahas kalau secara rumus bunga sederhana seperti ini. Kalau tadi kan saya mungkin gampang ya, hanya 2 tahun mencontohkannya. Ini 2 tahun. Tapi kalau misalnya 10 tahun, kita hitung manual agak repot juga ya. Tapi kalau pakai Excel bisa saja sih ya sebetulnya. Tapi dalam rumus matematikanya pun ada gitu ya. Dalam akuntansi itu ada rumus sederhananya. Jadi cara menghitung bunga sederhananya itu, ini nilai pokoknya berapa, kemudian dikalikan tingkat bunganya, dan ini jangka waktunya. Kalau misalnya 2 tahun ya berarti 2, misalnya tadi 0,05, dan pokoknya 1 juta ya. Tuh, ini dikalikan semuanya. Dan kalau misalnya ini bunganya saja, belum ditambah yang pokoknya tadi, ini bunganya. Kemudian kalau 10 tahun berarti N-nya 10 tahun. Gitu. Contohnya seperti ini. Pak Ali memiliki uang 80.000 yang ditabung di bank dengan bunga 10% per tahun selama 10 tahun. Nah, Pak Ali ingin tahu nih, nilai tabungannya akan berapa di kemudian hari, ya. Di tahun ke-10 tuh akan berapa nilai uang yang beliau tabung. Ternyata setelah dihitung, nilai akhir tabungannya adalah tadi berdasarkan rumus itu nilai pokok ditambah dengan rumus yang nilai pokok dikali bunga dikali dengan jangka waktu ya. Jangka waktu. Hasilnya ternyata 160.000. Ini Pak Ali hanya sekali ya nabungnya 80.000. Jadi kalau istilah di kita mungkin di bank itu ada deposito. Ketika kita deposito 1 juta misalnya tahun ini, kita mau simpan 10 tahun dan bank itu menjanjikan bunga per tahunnya sekian persen, maka hasilnya berapa? Nah, itu bisa tinggal pakai rumus ini ya. Gitu. Ini pakai bunga sederhana. Gampang ya, tinggal masukkan rumusnya. Nah, untuk bunga majemuk ini menunjukkan bahwa bunga yang dibayarkan dari pinjaman atau investasi ditambahkan terhadap pokok secara berkala. Tadi ya, jadi pokoknya ini berubah ya, seperti yang saya contohkan tadi. Nah, kalau tadi saya pakai rangkaian perhitungan manual, kalau ini ada rumusnya. Nilai pokok dikali 1 plus bunga kali N. Ini tuh I ya, I-nya itu bunga. Contohnya, Pak Ali memiliki uang 800.000 yang ditabung di bank dengan bunga 8% per tahun selama 10 tahun. Jadi ini tergantung kasusnya ya, nanti dijelaskan bahwa memang di sini misalnya bank menggunakan metode bunga majemuk gitu ya. Nah, berarti yang digunakan adalah rumus yang ini. Jadi si tahunnya ini kalau tadi ya, kalau bunga sederhana kan dikalikan. Kalau ini dijadikan pangkat. Nah, itu sangat berbeda hasilnya nanti. Pasti lebih besar ya kalau bunga majemuk. Maka tinggal dimasukkan 800.000 dikali 1 plus 0,08, ini 8%. Dan dipangkatkan dengan tahunnya ya. Maka hasilnya adalah 1.700.000. Tanpa bekerja, Pak Ali cukup menaruh uang 800.000, 10 tahun kemudian beliau mendapatkan 1.700.000 gitu ya. Itu yang disebut dengan nilai kemudian. Jadi kita pengen tahu nih, nilai kita 800.000 sekarang, kalau di 10 tahun kemudian dia akan bernilai akan sama dengan berapa. Nah, ini sama konsepnya dengan kita menabung 800.000 dengan bunga sekian, kita dapat berapa nih nanti ketika diambil kembali gitu ya. Ternyata ada selisih lebihnya ya, berarti ada keuntungannya dari nabung ini. Ada lagi contoh kasus lain, Ali mempunyai uang 10 juta, kemudian ditabung di bank pada awal tahun ke-1 dengan memperoleh tingkat bunga 8% per tahun. Berapa besar uang Ali pada akhir tahun kedua? Nah, kalau ini ditanyanya tuh tahun keduanya berapa ya gitu, bukan di tahun terakhir. Ya, nah maka bagaimana caranya? Tinggal dimasukkan ke rumus tadi. Nilai kemudian sama dengan nilai sekarang. Nilai sekarang ini berarti ini ya, 10 juta tadi menjadi nilai sekarang.
kemudian dikalikan dengan 1 plus 0,08 bunganya, dan tahun keberapa yang ingin diketahui? Tahun kedua, maka kita masukkan. Hasilnya adalah 11.664.000. Nah, ini apabila memakai rumus. Ada cara yang lebih sederhana, yaitu kita tinggal kalikan nilai sekarang dikalikan dengan nilai kemudian faktor bunga. Dari mana? Dari tabel ya. Ini ada tabelnya. Di sini kita pengen tahu tingkat bunga 8%. Dan ini Ali membayarnya cuma sekali ya. Dia menyimpan uangnya cuma sekali. Maka kita pakai tabel yang ini, yang biasa, yang tunggal. Tabel pertama. Kalau yang di bawah ini untuk anuitas. Yang bayarnya itu berkali-kali, berangsur ya. Maka tadi tahun kedua tingkat bunga 8%. Yang ini ya, tahun kedua kita tarik garis 8%. Ini ya 1,166. Yang ini ya. Kebetulan tabel yang saya pakai ini 3 digit di belakang koma. Maka ini sama ya. Hasilnya 11.664.000 ya. Kalau misalnya ini memang yang dimasukkan 4 angka di belakang koma, tapi tidak masalah kalau misalnya kalian hanya pakai yang 3 angka di belakang koma ya. Nah, seperti itu. Jadi cara 1 pakai rumus dan cara 2 ini pakai tabel ya. Tinggal pakai tabel. Nah, di sini ada lagi kalau misalnya tadi dibayarkannya itu beberapa kali, artinya dia itu masuk ke yang anuitas. Caranya gimana? Kalau secara rumus tinggal ditambahkan ada ini frekuensinya. Berapa kali sih bayarnya? Contohnya, Ani menyimpan uangnya itu di bank sebesar 10 juta selama 3 tahun dengan tingkat bunga 8% per tahun yang dibayar setiap 6 bulan sekali. Hitunglah jumlah uang diterima Ani 3 tahun lagi. Kalau ini berarti kan 6 bulan sekali. Berarti 1 tahun berapa kali dia? 2 kali. Nah, maka di sini dikasih frekuensinya sebanyak 2 kali setiap tahunnya. Maka uang yang dihasilkan tentunya akan lebih banyak ya. Gitu, karena dia membayarnya 2 kali dalam 1 tahun. Misalnya ini 3 bulan sekali, berarti berapa dalam setahun? 12 dibagi 3 berarti 4 ya. Berarti nanti ini tinggal diganti frekuensinya menjadi 4 kali gitu. Gampang ya kalau misalnya memang ini ada rumus, sebetulnya tinggal memasuk-masukkan saja. Yang penting kalian mengerti konsepnya. Itu untuk future value ya, gampang ya nilai kemudian. Selanjutnya present value. Kalau ini kebalikannya. Jadi kita ingin tahu nilai sekarang berapa kalau misalnya di tahun depan kita dapat uang misalnya. Tahun depan kita dapat uang 10 juta dijanjikan oleh teman kita misalnya ya. Nah, 10 juta ini kalau ditarik ke hari ini nilainya berapa sih gitu ya? Nilainya berapa? Nah, contoh soalnya seperti ini. Pada akhir tahun kelima, di tahun kelima nih Pak Ali akan menerima uang sebesar 16 juta. Kita lihatnya langsung, wah Pak Ali langsung melihat 16 juta besar ya. Nanti 5 tahun mendatang dia akan dapat 16 juta. Dan tingkat bunganya itu sebesar 11%. Tapi Pak Ali pengen tahu nih, apakah benar di tahun kelima itu dapat 16 juta itu besar gitu ya. Karena apa? Dalam jangka waktu ini kan ada waktu yang dikorbankan, terus ada hal-hal lain yang mungkin Pak Ali tolak gitu ya. Di tahun ketiga ada yang mau ngasih juga investnya, Pak Ali tolak karena sudah janji untuk di tahun kelima ini. Maka kita hitung, ternyata menurut present value 16 juta di tahun kelima ini kalau kita tarik dia nilainya hanya sebesar
9.400 sekian. Ini dari mana? Dari perhitungan rumus tadi. Kalau tidak pakai rumus, pakai yang nilai tabel bunga. Ini juga sama ya, tinggal lihat tahun kelima 11%. Dapatnya sekali berarti pakai yang tunggal yang ini ya. Tahun kelima 11%. Nah, 0,593. 0,593 sama ya. Pakainya yang ini. Ternyata present value-nya itu nilainya adalah 9.495.000. Ya, nah ini gunanya nanti kita akan nyambung ke prinsip-prinsip investasi. Ini sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan ya. Kalau sekarang kita cukup tahu dulu perhitungan time value of money-nya itu seperti apa. Gitu ya untuk present value. Nah, ini contoh lain. Kalau misalnya kita ingin tahu nih, jadi seorang ayah ingin memberikan uang kepada anaknya sebesar 1 juta pada akhir tahun ketiga, tahun yang akan datang untuk kado ulang tahun ke-17. Sementara itu, tingkat bunga yang berlaku saat ini 8% per tahun. Nah, pertanyaannya, berapa besar uang yang harus disimpan di awal tahun ke-1 di bank sekarang oleh ayah tersebut agar 3 tahun kemudian menjadi 1 juta? Nah, ini juga bisa dijadikan dasar untuk kalian menghitung ya. Kalian misalnya di tahun ke-3 ingin punya uang sebesar 1 juta rupiah. Maka kita harus saat ini harus berinvest berapa sih gitu ya. Harus nabung berapa? Ini kaitannya dengan bunga ya di bank berarti. Kita simpan di bank. Karena ada tingkat bunga. Kalau misalnya kita simpan di celengan, nggak mungkin ada tingkat bunga tadi ya gitu. Nah, ini tingkat bunganya 8%. Maka dimasukkan rumusnya 1 juta dikali tahun ketiga 8%. Hasilnya adalah 0,794. Nah, ini ya, 0,794. Maka hasilnya adalah yang harus ditabung oleh si ayah sekarang di tahun ini adalah 793.000. Jadi ayah nggak perlu nabung 1 juta, beliau cukup nabung sebesar 793.000 dan nanti di tahun ketiga beliau akan mendapatkan nilai sebesar 1 juta rupiah ya. Jadi secara tidak langsung uang 1 juta di tahun ketiga itu nilai sekarangnya itu adalah 793.000 ya. 793.000. Gitu ya teman-teman. Jadi memang konsepnya kalau kita perhatikan di tahun sekarang itu pasti nilainya akan lebih kecil sebenarnya ya, karena kan ada waktu ya tadi kata saya kalau misalnya secara secara hitungan kita gitu, secara kasarnya kita juga sudah menghitung ini ada waktu yang dilalui gitu kan di tahun ketiga gitu. Jadi memang ada perbedaan nilai yang dianggap. Ini untuk anuitas. Anuitas itu penerimaannya secara periodik. Jadi ya tadi pembayarannya tidak sekali ya. Kalau untuk rumus, saya kira memang kelihatannya ini cukup panjang ya kalau misalnya kita hitung manual. Maka biasanya memang cukup memakai tabel saja, itu lebih mudah. Ini juga untuk contoh lainnya. Alam menginginkan sebuah sepeda motor. Untuk itu ia menyimpan uangnya sebesar 2 juta setiap akhir tahun. Nah, ada kata-kata ini. Kalau tadi kan cuma Pak Ali misalnya menyimpan uang 2 juta di tahun ini. Berarti kan cuma sekali ya nyimpennya. Kalau ini Pak Alam dia menyimpan uangnya 2 juta itu setiap akhir tahun. Berarti ada frekuensi yang diulang gitu ya. Dia beberapa kali melakukan penyimpanan uangnya di bank dengan tingkat bunga 12% per tahun. Maka bagaimana cara menghitungnya? Kita lihat langsung tahun kelima. Dia pengen tahu tahun kelima. Berarti tahun kelima di tabel bunga tadi lumayan jauh ya tabel bunganya ya.
Nah itulah, jadi nanti kalian lihat ini hasilnya adalah 6,35 sekian, itu dikalikan menjadi 12 juta. Jadi kalau Alam nyimpen uang 2 juta di hari ini, maka di tahun kelima itu nilainya adalah 12 juta ya. Gitu. Jadi memang nilainya cukup berharga gitu. Kalau misalnya disimpannya setiap akhir tahun. Kalau misalnya secara tidak ada pengaruh ini ya, tidak ada pengaruh nilai waktu uang, tidak ada pengaruh bunga artinya. Berarti kan kalau 2 juta setiap akhir tahun dan dia itu invest 5 tahun, maka hasilnya adalah 10 juta. Tapi karena ini ada bunga, ada nilai waktu uang, maka hasilnya adalah lebih besar, 12 juta ya, seperti itu. Nah, ini kalau pembayaran yang tidak sama berarti dipisahkan cara menghitungnya. Iza menabung di bank setiap tahun berturut-turut sebagai berikut: 500.000, 1 juta, 1.500.000, 800.000 dengan tingkat bunga per tahunnya 10%. Hitunglah uang Iza akhir tahun keempat. Nah, maka ini pangkatnya dihitung sesuai dengan waktu penyimpanan uang itu. 500.000 itu yang paling pertama kan, berarti ada sisa waktu penyimpanan 3 tahun. Kemudian yang 1 juta berarti ada sisa penyimpanannya 2 tahun. Kemudian 1.500.000 1 tahun, dan 800.000 itu tidak ada ya, makanya pangkatnya 0. Karena 800.000 memang ya di tahun tersebut, di tahun keempat kan, jadi dia sudah tidak ada lagi pengaruh bunga. Sedangkan yang lainnya ada pengaruh bunga karena nyimpennya lebih lama. Maka hasilnya adalah seperti ini. 665, 1.210, ada penambahan ya, dari 1 juta nambah 200, dari 1.500.000 nambah 150 gitu ya. Hasilnya adalah 4.325.000. Ini kalau misalnya pembayarannya tidak sama. Ini sama untuk nilai sekarang, bedanya tinggal lihat aja tabelnya, berarti lihat dari nilai sekarang, bukan dari yang future value ya. Nah ini udah kaitannya contohnya dengan keuntungan. Tuan Ali akan menerima keuntungan sebesar 8 juta selama 3 tahun dengan tingkat bunga sebesar 8%. Maka nilai anuitasnya adalah berapa? Nilai sekarang itu ya. Kalau misalnya kita hitung secara kasar, 8 juta yang akan didapatkan selama 3 tahun, berarti kan 8 juta dikali 3 ya, 24 juta. Nah, dalam konsep nilai waktu uang itu tidak serta-merta seperti itu. Kita harus memperhitungkan adanya unsur tingkat bunga tadi. Tingkat bunganya 8%, berarti 8 juta ini dikali 2,577. Jadi nggak sampai 3 ya. Gitu. 3 tahun tuh ternyata menurut tabel faktor bunga itu 2,577. Maka hasil yang diperoleh adalah 20.600 sekian. Kalau misalnya dapatnya di tahun ini 8 jutanya langsung gitu ya, itu lebih untung misalnya gitu. Tapi karena ini 3 tahun kemudian baru diperoleh, maka si yang ke tahun kedua dan tahun ketiga itu ya makin mengecil si nilainya gitu ya. Ini untuk yang diterima apabila hasilnya berbeda-beda sama perhitungannya. Tahun pertama berapa, tahun kedua berapa, ini tinggal dimasukkan faktor bunganya berapa. Penerimaan di tahun pertama adalah 2 juta. Kemudian tahun kedua itu 4 juta. Sama seperti tadi ya, urutan menghitungnya. Urutan menghitung bunganya. Pasti di tahun pertama dia ya pasti lebih besar gitu ya, karena memang semakin lama menyimpan, maka ya bunganya pun dianggap nanti keuntungan bagi kitanya itu ya lebih sedikit gitu. Uang 1.500.000 di tahun kelima ya bagi present value itu dia ternyata cuma 851
bukan 1.500.000 lagi, karena ya tadi ya kita sudah melewati beberapa waktu gitu. Ada kalau dalam perusahaan nih, kalau untuk berinvest, misalnya perusahaan berinvest dan 10 tahun kemudian baru akan mendapatkan 100 juta misalnya. Nah, bagi perusahaan itu di tahun ke-1, 2, 3, 4 itu kan banyak waktu yang dikorbankan, tenaga yang dikorbankan, uang yang dikorbankan yang tadinya misalnya uangnya itu bisa untuk membiayai hal-hal lain, membeli aset dan apa, tapi dia di tahun pertama sudah kehilangan uang itu kan, disimpan. Misalnya berapa gitu ya. Uangnya sudah disimpan untuk mendapatkan 100 juta di tahun ke-10 gitu. Makanya ya tidak serta-merta pas kita lihat kita bakal dapat uang 100 juta nih, tapi di tahun ke-10. Nah, kita ngitung, worth it nggak sih gitu ya. 100 juta tapi dapatnya di 10 tahun kemudian, bukan di tahun ini gitu. Nah, nilai waktu uang bisa menjawab hal-hal seperti itu. Nanti nyambung di prinsip-prinsip investasi ya. Sekarang ya kembali lagi kita mempelajari dulu bagaimana konsep nilai waktu uang atau time value of money. Gitu ya, maka silahkan sekarang kerjakan soal latihannya, future value maupun present value. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa diterima ya, dan ya kita selanjutnya bisa diskusi di forum. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan. Saya undur diri. Terima kasih.